Di sudut pasar yang bising dan kotor, seorang ibu penjual nasi uduk hidup pas-pasan. Suatu pagi, ia memberikan sepiring nasi kepada anak pemulung yatim piatu yang menahan lapar. Ia mengira itu hanya kebaikan kecil. Namun tanpa disadari, sepiring nasi itu membuka rahasia besar yang mengubah jalan hidup sang anak selamanya. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi itu, suasana pasar kecil di pinggir kota sudah mulai hidup sejak langit masih berwarna abu-abu pucat. Udara bercampur bau tanah basah, asap gorengan, dan aroma nasi hangat dari lapak-lapak sederhana. Di antara deretan pedagang kaki lima, ada sebuah gerobak kayu tua yang selalu berdiri di tempat yang sama setiap hari. Gerobak itu milik Bu Sari, seorang ibu penjual nasi uduk yang hidupnya pas-pasan. Tubuhnya kurus, langkahnya pelan. Wajahnya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun setiap kali membuka lapak, ia selalu berusaha terlihat rapi dan bersih, seolah ingin menjaga harga dirinya di tengah keterbatasan hidup. Bu Sari hampir berusia 50 tahun. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Tangannya kasar karena terlalu sering memegang air panas dan peralatan masak. Setiap subuh, sebelum pedagang lain datang, ia sudah menata panci nasi, tempe goreng, dan sambal di atas gerobaknya. Lapaknya kecil, hanya cukup untuk satu meja lipat dan dua bangku kayu. Tidak ada spanduk besar, tidak ada hiasan menarik. Yang ada hanya tulisan sederhana di karton lusuh bertuliskan, "Nasi uduk pagi." Meski terlihat sederhana, lapak itu menjadi sumber hidup satu-satunya bagi Bu Sari. Hidup Bu Sari tidak pernah benar-benar mudah sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Sejak itu, ia menanggung hidupnya sendiri. Ia tinggal di kamar kontrakan sempit di gang belakang pasar. Setiap bulan, sebagian kecil hasil jualannya habis untuk membayar sewa kamar dan membeli bahan dagangan. Sisanya hanya cukup untuk makan seadanya. Bu Sari tidak pernah punya tabungan. Jika suatu hari dagangannya sepi, maka hari itu pula ia harus pandai menahan lapar. Namun ia jarang mengeluh. Ia percaya selama kakinya masih bisa melangkah dan tangannya masih bisa bekerja, hidup harus tetap dijalani dengan sabar. Di pasar itu, Bu Sari bukan pedagang yang paling ramai pembeli. Namun ia dikenal sebagai orang yang ramah dan tidak pernah membentak. Senyumnya sederhana, suaranya pelan, gerakannya tenang. Banyak pembeli datang bukan hanya karena lapar, tetapi karena merasa nyaman dilayani olehnya. Bu Sari selalu menyendok nasi dengan porsi yang pas, tidak pernah curang mengurangi lauk. Baginya, menjual makanan bukan sekadar mencari uang, tetapi juga menjaga kepercayaan orang-orang yang singgah di lapaknya setiap pagi. Suasana pasar yang riuh seringkali kontras dengan hidup Bu Sari yang sunyi. Di tengah keramaian suara tawar-menawar, klakson motor, dan teriakan pedagang lain, Bu Sari menjalani rutinitasnya dengan tenang. Tidak ada yang tahu betapa berat beban yang ia simpan di dalam hati. Namun dari wajahnya, orang hanya melihat seorang ibu penjual nasi uduk yang sederhana, yang setiap pagi berjuang agar bisa bertahan hidup satu hari lagi. Setiap hari, Bu Sari memulai hidupnya jauh sebelum matahari terbit. Saat sebagian orang masih terlelap, ia sudah terbangun oleh suara jam weker tua yang diletakkan di samping kasurnya. Di kamar kontrakan sempitnya, udara pagi terasa dingin dan lembab. Bu Sari bangkit perlahan, melipat selimut tipis yang sudah mulai usang, lalu mengambil air wudhu dengan air dingin yang sering membuat tubuhnya menggigil. Setelah itu, ia langsung menuju dapur kecil di sudut kamar, tempat satu kompor minyak dan beberapa peralatan masak menjadi saksi perjuangan hari-harinya. Beras yang dimilikinya selalu ia ukur dengan hati-hati. Ia tahu, jika salah perhitungan, esok hari ia bisa kehabisan bahan dagangan. Bu Sari menanak nasi dengan penuh perhatian, memastikan apinya tidak terlalu besar agar beras tidak cepat gosong. Sambil menunggu nasi matang, ia menyiapkan tempe, mengulek sambal, dan memotong daun pisang untuk alas piring. Tangannya yang mulai sering gemetar tetap bergerak teratur. Seakan sudah hafal setiap gerakan karena dilakukan berulang-ulang selama bertahun-tahun. Setiap bunyi minyak panas yang meletup di wajan menjadi penanda bahwa hari baru kembali dimulai dengan kerja keras. Setelah semuanya siap,
Bu Sari mendorong gerobak kayunya keluar dari gang sempit tempat ia tinggal. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang bergegas menuju pasar. Gerobak itu berat. Rodanya sering macet. Tetapi Bu Sari tidak pernah menggantinya karena biaya perbaikan terasa terlalu mahal baginya. Di sepanjang jalan, ia melewati rumah-rumah kecil dan toko-toko yang masih tertutup. Langkahnya pelan. Napasnya kadang terengah. Namun ia tidak berhenti. Baginya, setiap dorongan gerobak adalah langkah kecil untuk bertahan hidup hari itu. Sesampainya di pasar, Bu Sari menata lapaknya seperti biasa. Ia mengelap meja kayu dengan kain lap yang sudah tipis, lalu menyusun panci nasi dan lauk dengan rapi. Jika ada pembeli pertama datang, ia selalu merasa sedikit lega, seolah hari itu masih memberi harapan. Namun ada juga hari-hari ketika pembeli sepi. Pada hari seperti itu, Bu Sari menunggu dengan sabar, meski hatinya sering diliputi cemas. Jika dagangan tidak habis, uang yang dibawa pulang pun sedikit. Kadang ia terpaksa mengurangi porsi makannya sendiri agar bahan dagangan bisa cukup sampai esok hari. Di sela-sela kesibukan, Bu Sari sering teringat masa lalu. Dulu hidupnya tidak sempit seperti sekarang. Namun sejak ditinggal suaminya, ia belajar berdiri sendiri. Tidak ada yang ia andalkan selain tenaganya sendiri dan keyakinan bahwa rezeki selalu datang bersama usaha. Meski hidup terasa berat, Bu Sari tetap menjaga caranya bekerja dengan jujur. Ia tidak mau mengurangi timbangan nasi atau mengakali porsi lauk. Baginya, kejujuran adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia pegang di tengah hidup yang serba kekurangan. Beberapa hari setelah rutinitas itu berjalan seperti biasa, Bu Sari mulai menyadari kehadiran seorang anak kecil di sekitar lapaknya. Anak itu sering muncul di sudut pasar, berdiri tidak jauh dari gerobak nasi uduk milik Bu Sari. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk seolah terbiasa memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Pakaian yang dikenakannya tampak kebesaran dan kusam, warnanya sudah pudar oleh debu dan keringat. Di tangannya, ia selalu membawa karung kecil berisi botol plastik dan kardus bekas yang ia pungut dari lantai pasar. Anak itu bernama Raffi. Usianya sekitar 10 tahun, meski tubuhnya terlihat lebih kecil dari anak-anak seusianya. Rambutnya jarang tersisir rapi, wajahnya kerap kotor oleh debu jalanan. Namun matanya jernih, menyimpan kelelahan sekaligus kehati-hatian. Raffi tidak pernah berdiri tepat di depan lapak Bu Sari. Ia selalu menjaga jarak, seolah takut keberadaannya dianggap mengganggu para pembeli. Kadang ia berdiri di balik tiang, kadang di dekat tumpukan peti kayu, sambil sesekali melirik ke arah panci nasi yang mengepul. Raffi menjalani hari-harinya dengan memulung. Sejak pagi hingga menjelang siang, ia menyusuri lorong pasar, memunguti botol plastik, kertas bekas, dan kaleng minuman. Setiap benda yang ia temukan dimasukkan ke dalam karung kecil di punggungnya. Karung itu sering terlihat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Langkahnya pelan, namun terus bergerak. Ia sudah terbiasa berjalan di antara orang dewasa yang sibuk berjualan dan pembeli yang berlalu lalang tanpa memperhatikannya. Tidak jarang ia harus menyingkir cepat saat gerobak lain lewat atau saat motor melintas di jalur sempit pasar. Keberadaan Raffi di pasar bukan hal yang asing bagi pedagang lain. Banyak orang sudah terbiasa melihat anak-anak pemulung lalu lalang. Namun Raffi jarang berbicara. Ia lebih sering menunduk, menghindari tatapan mata orang lain. Jika ada yang memandangnya terlalu lama, ia segera berpindah tempat, takut dianggap mencurigakan. Sikap hati-hatinya membuat ia tampak seperti anak yang selalu bersiap pergi kapan saja, seolah dunia di sekitarnya tidak pernah benar-benar aman untuknya. Bu Sari memperhatikan Raffi dari kejauhan. Awalnya ia mengira anak itu hanya lewat seperti pemulung lain. Namun kehadiran Raffi terasa berbeda karena ia sering kembali ke tempat yang sama. Hampir setiap pagi, di jam yang hampir sama, Raffi terlihat di sekitar lapaknya. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya berdiri, memungut sampah di sekitar, lalu pergi sebentar, kemudian kembali lagi. Seolah ada sesuatu yang menariknya untuk tetap berada di dekat lapak nasi uduk itu, meski ia tidak berani mendekat. Suatu pagi, saat pasar belum terlalu ramai, Bu Sari melihat Raffi berdiri tidak jauh dari lapaknya lebih lama dari biasanya. Anak itu tidak memulung seperti hari-hari sebelumnya.
Ia hanya berdiri memegang karung kecilnya, menatap ke arah panci nasi uduk yang masih mengepulkan uap hangat. Tatapannya tidak berani lama-lama, hanya mencuri pandang sebentar, lalu menunduk kembali. Namun gerakan kecil itu terulang berkali-kali, seolah matanya tertarik oleh sesuatu yang sangat ia inginkan tetapi tidak berani ia dekati. Busari memperhatikan wajah Raffi yang tampak lebih pucat dari biasanya. Bibirnya kering, langkahnya terlihat lemah. Sesekali, perut anak itu berbunyi pelan di tengah suasana pagi yang masih sepi. Raffi refleks memegang perutnya, lalu berpaling seolah malu jika ada orang yang menyadarinya. Di saat yang sama, aroma nasi uduk yang hangat menyebar di udara. Bau santan yang gurih bercampur dengan wangi daun pandan, membuat perut siapapun yang menciumnya terasa lapar. Bagi Raffi, aroma itu seperti panggilan yang sulit diabaikan. Tatapan mata Raffi saat melihat panci nasi tidak mengandung keberanian untuk meminta. Yang terlihat justru rasa ingin yang ditahan, bercampur rasa takut dan malu. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan air mata. Ia tahu, dirinya hanyalah anak pemulung yang tidak punya uang. Di sekelilingnya, pembeli datang dengan uang di tangan, memesan sarapan sebelum berangkat bekerja. Raffi berdiri di luar lingkaran itu, seolah dunia hangat di sekitar lapak Busari bukan tempat untuknya. Busari merasakan dadanya sesak saat melihat pemandangan itu. Ia teringat masa-masa ketika dirinya juga pernah menahan lapar demi menghemat uang. Ia tahu betul bagaimana rasanya perut kosong yang dipaksa diam, bagaimana rasanya menelan ludah berulang kali agar rasa lapar tidak terlalu terasa. Melihat Raffi berdiri dengan tatapan seperti itu, hatinya seperti ditarik oleh rasa iba yang dalam. Namun di saat yang sama, pikirannya juga teringat pada kenyataan hidupnya sendiri yang tidak berlebihan. Beberapa kali Busari mencoba memalingkan pandangan agar tidak semakin larut dalam perasaan itu. Namun setiap kali ia menoleh ke arah lain, bayangan wajah Raffi seakan tetap ada di sudut matanya. Tatapan anak itu begitu jujur, tanpa pura-pura. Bukan tatapan meminta, melainkan tatapan anak yang sedang berjuang menahan lapar di tengah godaan makanan hangat yang ada tepat di depannya. Pemandangan sederhana itu perlahan mengusik ketenangan Busari. Di balik kesibukan menyendok nasi untuk pembeli lain, hatinya mulai digerogoti pertanyaan kecil. Sampai kapan seorang anak harus menahan lapar seperti itu, hanya karena ia tidak punya apa-apa? Setelah melihat tatapan Raffi yang menahan lapar, pikiran Busari mulai dipenuhi keraguan. Di satu sisi, hatinya ingin segera melakukan sesuatu. Namun di sisi lain, kenyataan hidupnya tidak memberi ruang yang longgar untuk berbuat banyak. Setiap porsi nasi uduk yang ia jual sudah dihitung dengan cermat sejak subuh. Modal yang ia keluarkan untuk membeli beras, telur, tempe, dan bumbu tidak sedikit bagi keadaannya. Jika satu porsi hilang tanpa terjual, berarti penghasilannya hari itu berkurang. Bagi orang lain mungkin hanya soal satu porsi nasi, tetapi bagi Busari, itu bisa berarti makan atau tidak makan di akhir hari. Busari berdiri di balik gerobaknya sambil mengamati panci nasi yang perlahan berkurang. Beberapa pembeli datang dan pergi, uang receh berpindah tangan, namun pikirannya tidak benar-benar berada di situ. Ia membayangkan jika dagangannya sepi hari itu, ia harus membawa pulang sisa nasi yang mungkin sudah dingin. Nasi sisa itu bisa ia makan malam nanti, atau ia simpan untuk esok pagi. Jika ia memberikan satu porsi kepada Raffi, maka persediaannya berkurang. Jika dagangannya tidak habis, ia harus mengorbankan jatah makannya sendiri. Kenyataan sederhana itu membuat langkahnya terasa berat. Di dalam hatinya, Busari bukan orang yang kikir. Ia hanya terbiasa berhitung karena hidup mengajarkannya untuk tidak ceroboh. Pengalaman kekurangan membuatnya selalu waspada. Ia pernah mengalami hari-hari ketika uang di tangannya tidak cukup untuk membeli beras. Ia pernah menahan lapar sampai malam hanya agar bisa tetap berdagang keesokan harinya. Semua itu membuatnya berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu yang tampak kecil, tetapi berdampak pada hidupnya sendiri. Namun, setiap kali Busari kembali menoleh ke arah Raffi, keraguannya semakin terasa menyakitkan. Ia melihat tubuh kecil itu berdiri lemah, memegang karung yang hampir kosong. Raffi tidak mengganggu siapapun, tidak meminta, tidak mendekat. Ia hanya berdiri dan menunggu entah apa.
Pemandangan itu membuat hati Busari terasa sempit. Ia merasa seolah sedang berhadapan dengan dua pilihan yang sama-sama berat, mempertahankan jatah hidupnya hari itu, atau sedikit mengorbankan dirinya demi seorang anak yang bahkan tidak berani meminta makan. Busari menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang memegang sendok nasi sempat berhenti di udara. Ada rasa takut di dalam hatinya. Takut jika kebaikan kecil justru membuat hidupnya sendiri semakin berat. Namun ada juga rasa lain yang lebih kuat. Rasa tidak tega jika membiarkan seorang anak kecil menahan lapar di depan matanya. Keraguan itu membuat Busari terdiam cukup lama di balik gerobak. Seolah waktu pagi itu berjalan lebih lambat. Di tengah keramaian pasar yang mulai meningkat, pergulatan batin Busari berlangsung sunyi, tanpa ada yang benar-benar tahu betapa beratnya keputusan kecil yang sedang ia pertimbangkan. Setelah lama berdiri dalam keraguan, akhirnya Busari mengambil keputusan kecil yang terasa besar bagi hidupnya hari itu. Tangannya bergerak perlahan mengambil piring dari tumpukan di samping gerobak. Ia menyendokkan nasi uduk hangat dengan hati-hati, memastikan porsinya cukup layak untuk dimakan seorang anak. Uap nasi yang mengepul menghangatkan wajahnya. Di saat yang sama, dadanya terasa sedikit sesak, bukan karena takut kehilangan, tetapi karena perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ia menambahkan sepotong tempe goreng dan sedikit sambal di sisi piring. Lauk yang ia beri tidak banyak, hanya sekadar cukup untuk mengenyangkan perut kecil yang sejak tadi menahan lapar. Busari melangkah keluar dari balik gerobak dengan langkah pelan. Ia memanggil Raffi dengan suara yang tidak keras, seolah takut mengagetkan anak itu. Raffi menoleh. Wajahnya tampak ragu. Matanya menatap piring di tangan Busari, lalu kembali menunduk. Tubuhnya sedikit mundur, kebiasaan anak jalanan yang selalu waspada terhadap orang dewasa. Namun Busari berdiri di tempatnya, tidak memaksa. Ia hanya menunggu dengan sabar, memberi ruang agar Raffi merasa aman untuk mendekat. Raffi akhirnya melangkah pelan. Jaraknya dengan Busari masih terjaga. Saat piring itu disodorkan, tangannya terlihat gemetar. Ia menerima piring dengan hati-hati, seolah takut piring itu akan tiba-tiba ditarik kembali. Matanya berkaca-kaca, bukan karena tangis yang pecah, tetapi karena perasaan terharu yang datang mendadak. Anak itu lalu duduk di bangku kayu kecil di dekat lapak, menatap nasi di depannya sejenak sebelum mulai makan. Suapan pertamanya pelan, seakan ia ingin memastikan bahwa makanan hangat di depannya itu benar-benar nyata. Busari kembali ke balik gerobak, namun matanya sesekali melirik ke arah Raffi. Ia melihat bagaimana anak itu makan dengan tertib, tidak rakus, meski jelas lapar. Raffi mengunyah perlahan, seolah tidak ingin makanan itu cepat habis. Setiap suapan tampak berarti baginya. Pemandangan sederhana itu membuat dada Busari terasa hangat. Ada rasa lega yang muncul, meski di sudut hatinya masih tersisa kekhawatiran tentang dagangannya hari itu. Beberapa pembeli datang silih berganti, membuat Busari kembali sibuk melayani. Namun pikirannya tidak lagi sepenuhnya diliputi keraguan. Melihat Raffi menghabiskan makanannya dengan tenang memberi Busari perasaan yang tidak pernah ia rasakan dari hasil jualannya. Ia menyadari bahwa piring nasi yang ia berikan bukan sekadar makanan, tetapi juga sedikit rasa aman bagi seorang anak yang hidup di jalanan. Meski penghasilannya hari itu berkurang satu porsi, hatinya justru terasa lebih penuh. Setelah Raffi menghabiskan sebagian besar nasi di piringnya, suasana di sekitar lapak Busari kembali sedikit sepi. Pembeli yang datang pagi tadi mulai berkurang. Busari membereskan meja kecilnya sambil sesekali melirik ke arah Raffi yang masih duduk di bangku kayu. Anak itu tampak lebih tenang setelah makan. Napasnya tidak lagi terengah seperti sebelumnya. Namun di balik ketenangan itu, Busari melihat sorot mata yang menyimpan kelelahan yang terlalu berat untuk usia sekecil itu. Dengan gerakan pelan, Busari mendekat ke arah Raffi. Ia tidak ingin membuat anak itu merasa tertekan. Ia hanya ingin tahu sedikit tentang dirinya. Raffi awalnya menunduk, seolah ragu untuk bercerita. Kebiasaan hidup di jalanan membuatnya tidak mudah percaya pada orang dewasa. Namun karena sikap Busari tidak memaksa dan tidak mengancam, Raffi perlahan membuka diri. Cerita tentang hidupnya keluar dengan suara pelan dan terputus-putus, seolah setiap kata mengingatkan pada hal-hal yang ingin ia lupakan. Dari cerita singkat itu,
Busari mengetahui bahwa Raffi sudah lama hidup tanpa orang tua. Ayahnya meninggal karena kecelakaan saat bekerja, sementara ibunya jatuh sakit dan tidak pernah kembali setelah pergi mencari bantuan. Sejak saat itu, Raffi berpindah-pindah tempat, tidur di emperan toko atau di sudut pasar. Ia mengandalkan hasil memulung untuk membeli makanan murah jika beruntung. Tidak ada orang yang benar-benar menjaganya. Hari-harinya diisi dengan berjalan tanpa tujuan yang pasti, hanya mengikuti arus hidup yang keras. Cerita itu membuat hati Busari terasa semakin berat. Ia membayangkan seorang anak kecil harus menghadapi dunia sendirian, tanpa tempat pulang, tanpa pelukan, tanpa rasa aman. Ia teringat masa kecilnya sendiri yang meski sederhana, masih memiliki orang tua yang melindungi. Perbandingan itu membuat Busari merasa perih di dalam dada. Ia sadar, hidup memang tidak adil pada semua orang. Ada yang lahir dengan keluarga utuh, ada pula yang sejak kecil sudah kehilangan segalanya. Raffi tidak banyak bercerita tentang perasaannya. Ia hanya menyampaikan kenyataan hidupnya dengan cara yang datar, seolah sudah terbiasa dengan kesedihan. Kebiasaan itu justru membuat cerita tersebut terasa lebih menyakitkan bagi Busari. Anak itu tampak seperti seseorang yang terlalu cepat belajar menerima kehilangan. Tidak ada keluhan panjang, tidak ada tangisan keras. Yang ada hanya sikap pasrah yang lahir dari kebiasaan hidup tanpa sandaran. Busari kembali ke balik gerobaknya dengan perasaan campur aduk. Sepiring nasi yang ia berikan ternyata membuka sedikit cerita tentang hidup seorang anak yang selama ini berjalan sendirian. Ia mulai menyadari bahwa yang dibutuhkan Raffi bukan hanya makanan, tetapi juga perhatian kecil yang membuatnya merasa masih dianggap ada. Cerita singkat itu meninggalkan bekas di hati Busari, membuatnya tidak lagi memandang Raffi sekadar sebagai anak pemulung yang singgah di pasar, tetapi sebagai seorang anak yang sedang berjuang bertahan hidup di dunia yang terlalu keras untuk usianya. Sejak hari itu, kehadiran Raffi di sekitar lapak Busari tidak lagi terasa asing. Hampir setiap pagi, di waktu yang hampir sama, anak itu muncul dengan karung kecil di punggungnya. Ia tidak langsung mendekat. Seperti biasa, ia berdiri di tempat yang agak jauh, menunggu dengan sikap ragu. Namun Busari kini sudah memahami sikap hati-hati itu. Ia tahu, Raffi bukan tidak ingin mendekat, tetapi masih menyimpan rasa takut untuk mengganggu. Perlahan, tanpa banyak kata, Busari kembali menyendokkan sepiring nasi untuk Raffi, kadang lengkap dengan tempe atau telur jika dagangannya masih cukup. Sedekah kecil itu tidak selalu berupa porsi yang sama setiap hari. Ada kalanya Busari hanya bisa memberikan nasi dan sedikit lauk sisa. Ada pula hari-hari ketika dagangannya agak ramai, sehingga ia bisa menambahkan sepotong telur dadar atau sambal lebih banyak. Namun bagi Raffi, porsi sekecil apapun tetap berarti. Ia menerima apa yang diberikan dengan sikap sopan, tidak pernah meminta tambahan. Cara makannya tetap sama, pelan dan tertib, seolah ia ingin menghargai setiap suap yang masuk ke perutnya. Sikap itu membuat Busari semakin yakin bahwa anak itu tidak rakus, hanya sedang bertahan hidup. Selain menerima makanan, Raffi mulai menunjukkan kebiasaan kecil untuk membantu di sekitar lapak. Ia membersihkan sampah di dekat kaki gerobak, menggeser bangku kayu agar tidak menghalangi jalan, atau membantu mengangkat galon air ketika Busari kelelahan. Bantuan itu tidak besar, namun terasa berarti bagi Busari yang sering bekerja sendirian. Tanpa diminta, Raffi melakukannya dengan tulus. Ia seolah ingin membalas kebaikan yang ia terima, meski yang ia miliki hanyalah tenaga kecilnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan sederhana itu terjalin tanpa janji apapun. Tidak ada kesepakatan tertulis, tidak ada kata-kata besar tentang tolong-menolong. Yang ada hanya kebiasaan kecil yang terulang setiap pagi. Busari memberi makan sebisanya. Raffi membantu sebisanya. Hubungan itu tumbuh pelan, di tengah rutinitas pasar yang terus berjalan. Di mata orang lain, pemandangan itu mungkin terlihat biasa. Seorang pedagang memberi makan anak pemulung, lalu anak itu membantu sedikit. Namun bagi Busari dan Raffi, kebiasaan itu menjadi sesuatu yang menenangkan di tengah hidup yang keras. Busari mulai merasa bahwa kehadiran Raffi membuat lapaknya tidak lagi terasa terlalu sunyi. Saat pembeli sepi, ada seseorang yang setidaknya berdiri di dekatnya, meski tanpa banyak bicara.
Kehadiran itu memberi rasa ditemani, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak hidup sendirian. Di sisi lain, Raffi mulai merasa ada satu tempat di pasar yang tidak menolaknya. Lapak kecil itu menjadi tempat singgah yang aman, tempat di mana ia tidak perlu merasa takut diusir atau dicurigai. Tanpa disadari, sedekah sepiring nasi itu perlahan berubah menjadi kebiasaan kecil yang menumbuhkan rasa saling peduli di antara dua orang yang sama-sama hidup dalam keterbatasan. Seiring berjalannya waktu, Bu Sari mulai melihat perubahan kecil pada diri Raffi. Tubuh anak itu yang sebelumnya terlihat sangat kurus kini tampak sedikit lebih berisi. Pipi yang dulu cekung mulai terisi, meski belum sepenuhnya sehat. Langkahnya tidak lagi terlalu limbung saat berjalan menyusuri pasar. Nafasnya juga tidak sesering dulu terengah ketika membawa karung kecil berisi botol dan kardus. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, tetapi pelan-pelan terlihat nyata bagi Bu Sari yang setiap hari memperhatikannya. Selain perubahan fisik, ada perubahan lain yang lebih terasa. Raffi yang sebelumnya selalu menunduk dan menjaga jarak, kini mulai berani berdiri lebih dekat dengan lapak Bu Sari. Tatapannya tidak lagi selalu menghindar. Sesekali, matanya berani menatap wajah Bu Sari, meski hanya sebentar. Dari sorot matanya, terlihat rasa aman yang mulai tumbuh. Raffi tidak lagi tampak seperti anak yang selalu siap melarikan diri. Ia mulai terlihat seperti anak kecil pada umumnya, yang sesekali tersenyum kecil saat merasa nyaman. Raffi juga mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang selama ini terpendam. Saat melihat anak-anak lain melintas dengan seragam sekolah, matanya mengikuti langkah mereka lebih lama dari biasanya. Ia memperhatikan tas di punggung mereka, sepatu yang bersih, dan wajah-wajah yang terlihat ceria. Raffi tidak mengucapkan apapun, tetapi Bu Sari dapat merasakan bahwa ada keinginan yang muncul di dalam dirinya. Keinginan untuk memiliki kehidupan yang sedikit lebih teratur, yang tidak hanya berisi tentang memulung dan bertahan hidup hari demi hari. Di sela-sela pekerjaannya membantu di sekitar lapak, Raffi mulai lebih sering membersihkan diri. Meski fasilitasnya terbatas, ia berusaha membasuh wajah dan tangannya dengan air dari galon sebelum membantu Bu Sari. Pakaian yang dikenakannya masih sama lusuh, tetapi tampak sedikit lebih rapi karena sering ia kibaskan dari debu. Perubahan kecil itu menunjukkan bahwa Raffi mulai peduli pada dirinya sendiri. Ia seolah mulai merasa bahwa hidupnya layak dijaga, meski keadaannya belum berubah banyak. Bu Sari memperhatikan semua perubahan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah merasa sedang mengubah hidup seseorang. Ia hanya memberi sepiring nasi setiap pagi. Namun dampaknya terlihat nyata. Anak yang dulu tampak selalu lelah kini terlihat sedikit lebih hidup. Anak yang dulu selalu berdiri jauh kini mulai berani mendekat. Perubahan itu membuat Bu Sari semakin yakin bahwa kebaikan kecil, meski sederhana, bisa memberi pengaruh yang besar pada seseorang yang hidupnya serba kekurangan. Meski demikian, Bu Sari tahu bahwa hidup Raffi belum benar-benar berubah. Raffi masih memulung, masih tidur di tempat seadanya, masih menghadapi kerasnya hidup setiap hari. Namun perubahan kecil pada diri Raffi memberi harapan bahwa di balik kerasnya dunia, seorang anak masih bisa merasakan sedikit kehangatan. Dan kehangatan itu, meski datang dari hal yang sangat sederhana, mulai menumbuhkan keberanian kecil di dalam diri Raffi untuk memandang hidupnya dengan cara yang sedikit berbeda. Suatu hari, cobaan datang kembali pada hidup Bu Sari. Pagi itu, pasar terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa pedagang lain mengeluh karena pembeli tidak seramai hari-hari sebelumnya. Langit mendung sejak subuh, membuat banyak orang memilih tetap di rumah. Bagi Bu Sari, sepinya pembeli berarti satu hal, dagangannya mungkin tidak habis terjual. Sejak pagi hingga menjelang siang, hanya beberapa orang yang singgah di lapaknya. Panci nasi masih terisi cukup banyak, sementara uang di kaleng kecilnya belum bertambah seperti biasanya. Bu Sari berusaha tetap tersenyum meski hatinya mulai diliputi kekhawatiran. Ia tahu, beras di rumah tinggal sedikit. Jika dagangan hari itu tidak laku, ia harus memikirkan cara agar bisa tetap berjualan esok hari. Uang simpanannya hampir habis untuk membayar sewa kamar bulan ini. Keadaan itu membuat langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kali ia melirik panci nasi yang belum berkurang banyak, perasaan cemas semakin menekan dadanya. Di tengah kondisi itu,
Raffi tetap datang seperti biasa. Anak itu berdiri di tempatnya yang agak jauh, menunggu dengan sikap hati-hati. Busari melihat wajah Raffi tampak lebih lelah hari itu. Karung kecil di punggungnya terlihat hampir kosong, seolah hasil memulungnya tidak banyak. Tanpa ragu, meski hatinya sedang sempit, Busari tetap mengambil piring dan menyendokkan nasi untuk Raffi. Tangannya sempat bergetar ringan, bukan karena lelah, tetapi karena sadar bahwa setiap sendok nasi yang ia berikan berarti mengurangi persediaannya sendiri. Setelah memberikan porsi kecil itu, Busari kembali ke balik gerobak dengan tubuh yang terasa sedikit lebih lemas. Ia belum makan apapun sejak subuh. Perutnya mulai terasa perih, kepalanya sedikit pening. Namun ia tidak menunjukkan apa-apa di depan orang lain. Ia tetap berdiri melayani beberapa pembeli yang datang kemudian, meski langkahnya terasa lebih lambat. Setiap kali ia membungkuk mengambil nasi atau lauk, tubuhnya terasa semakin berat. Di balik kelelahan fisik itu, ada ketenangan aneh yang muncul di hati Busari. Meski hidupnya sendiri sedang sulit, ia merasa tidak tega membiarkan Raffi menahan lapar. Ia menyadari bahwa mungkin hari itu ia harus mengurangi jatah makannya sendiri. Namun perasaan itu tidak menimbulkan penyesalan. Ada rasa ikhlas yang muncul, meski tidak besar, tetapi cukup untuk membuat hatinya terasa lebih ringan. Saat siang menjelang dan pasar semakin sepi, Busari duduk sebentar di bangku kayu di balik gerobaknya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pusing di kepalanya. Hari itu terasa panjang dan berat. Namun di tengah kesulitan yang ia hadapi, ia tetap bertahan di lapaknya sampai waktu jualan selesai. Meski uang yang ia bawa pulang hari itu tidak banyak, Busari pulang dengan satu keyakinan kecil di hatinya. Meski hidup sering terasa kejam, ia tidak ingin membiarkan hatinya ikut menjadi keras. Beberapa minggu setelah hari-hari sepi itu berlalu, suasana pasar kembali ramai seperti biasa. Pagi itu, matahari sudah naik lebih tinggi, membuat udara terasa hangat. Busari melayani pembeli dengan gerakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Di tengah kesibukannya, ia melihat seorang pria parubaya datang mendekat ke arah lapaknya. Penampilannya terlihat rapi dibandingkan kebanyakan pengunjung pasar. Kemejanya bersih, celananya sederhana namun terawat. Langkahnya tenang, matanya mengamati sekitar seolah sedang mencari sesuatu. Pria itu memesan seporsi nasi uduk, lalu berdiri agak ke samping sambil menunggu pesanannya disiapkan. Saat Busari menyendok nasi, pria itu memandang ke sekeliling dengan saksama. Tatapannya berhenti pada sosok Raffi yang sedang membantu menggeser bangku kayu agar tidak menghalangi jalan pembeli. Seketika, wajah pria itu berubah. Sorot matanya seperti tertarik oleh sesuatu yang sangat ia kenali, namun sulit ia percayai. Ia menatap Raffi lebih lama dari sekadar pandangan biasa, seolah mencoba memastikan apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Raffi tidak menyadari tatapan itu. Ia tetap sibuk dengan pekerjaannya yang sederhana, memindahkan barang-barang kecil di sekitar lapak. Dari kejauhan, pria itu memperhatikan gerak-gerik Raffi dengan cermat. Cara berjalan anak itu, bentuk wajahnya, dan gerakan tangannya seolah membangkitkan ingatan lama di dalam pikirannya. Tangannya yang memegang uang sedikit bergetar. Napasnya terlihat lebih berat. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja dihadapkan pada sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia temui di tempat seperti pasar kecil itu. Busari menyodorkan pesanan kepada pria itu. Namun pria tersebut tidak segera mengambilnya. Pandangannya masih tertuju pada Raffi. Busari sempat merasa heran melihat sikap pembeli yang tampak linglung itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati pria itu. Bagi Busari, pria itu hanyalah pembeli biasa yang singgah sarapan. Namun perubahan raut wajah yang tiba-tiba membuat suasana di sekitar lapaknya terasa sedikit berbeda, seolah ada sesuatu yang penting sedang terjadi, meski belum ada yang benar-benar mengucapkannya. Beberapa saat kemudian, pria itu menggeser langkahnya mendekati Raffi. Gerakannya hati-hati, seakan takut anak itu akan menjauh. Tatapannya tidak lepas dari wajah Raffi, seolah ia sedang melihat bayangan seseorang dari masa lalu. Busari memperhatikan dari balik gerobak dengan perasaan bingung. Ia tidak tahu siapa pria itu, tidak tahu apa hubungannya dengan Raffi. Namun dari cara pria itu memandang,
Busari merasakan bahwa pertemuan itu bukan kebetulan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar urusan membeli sarapan pagi. Pria parubaya itu berdiri tidak jauh dari Raffi. Matanya masih menatap dengan perhatian yang tidak biasa. Raffi yang menyadari dirinya diperhatikan mulai merasa tidak nyaman. Ia berhenti dari kegiatannya sejenak, lalu menunduk. Kebiasaan lama yang muncul saat ia merasa terancam. Pria itu tidak langsung mendekat. Ia menunggu beberapa saat, seolah sedang menenangkan dirinya sendiri. Napasnya terlihat lebih dalam. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya menegang, seperti seseorang yang sedang menahan perasaan yang sulit dikendalikan. Perlahan, pria itu mendekati Raffi. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Ia tidak ingin membuat anak itu takut. Busari memperhatikan dari balik gerobak dengan perasaan cemas. Ia khawatir Raffi akan merasa terintimidasi oleh orang asing. Namun sikap pria itu tidak menunjukkan niat buruk. Ia berdiri dengan jarak yang masih aman, memperhatikan wajah Raffi dari dekat. Tatapannya seolah sedang mencocokkan sesuatu di dalam ingatannya. Setiap garis wajah anak itu tampak penting baginya. Pria itu mulai mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Raffi. Pertanyaan tentang nama dan asal-usulnya. Raffi menjawab dengan suara pelan, tanpa banyak penjelasan. Ia tidak terbiasa bercerita panjang kepada orang asing. Sikapnya tetap waspada, namun tidak melarikan diri. Dari cara Raffi menjawab, pria itu tampak semakin gelisah. Wajahnya berubah semakin pucat. Tangannya sempat terangkat seolah ingin menyentuh, namun kembali turun, seakan ia menahan diri agar tidak melanggar batas. Setelah mendengar nama orang tua Raffi, pria itu terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, napasnya tertahan. Ada sesuatu dalam ingatan pria itu yang tersentuh oleh nama-nama itu. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja diingatkan pada masa lalu yang ingin ia lupakan. Sesekali ia mengalihkan pandangan, lalu kembali menatap Raffi, seolah masih belum percaya dengan apa yang ia dengar. Suasana di sekitar lapak Busari terasa sunyi sejenak, meski pasar di sekeliling tetap ramai. Pria itu kemudian meminta Raffi menunjukkan lengan kecilnya. Raffi terlihat ragu, namun akhirnya menuruti permintaan itu. Di lengan Raffi terlihat sebuah tanda kecil yang sudah ada sejak lama. Melihat tanda itu, wajah pria tersebut berubah semakin tegang. Matanya berkaca-kaca. Rahangnya mengeras seolah menahan emosi. Busari yang memperhatikan dari jauh merasa semakin bingung. Ia tidak tahu apa arti tanda kecil itu bagi pria tersebut. Namun dari raut wajahnya, Busari bisa merasakan bahwa momen itu sangat berarti bagi pria itu. Ada kebenaran besar yang seolah sedang mendekati permukaan, meski belum ada satu kata pun yang diucapkan untuk menjelaskannya. Setelah melihat tanda kecil di lengan Raffi, pria parubaya itu berdiri terpaku. Wajahnya berubah pucat, matanya berkaca-kaca, napasnya terasa berat. Ia seperti seseorang yang baru saja menemukan jawaban atas pencarian panjang yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. Tangannya gemetar ringan, bukan karena lelah, tetapi karena perasaan yang tiba-tiba menyerbu tanpa bisa ia kendalikan. Beberapa saat ia hanya menatap Raffi, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa anak kecil di depannya benar-benar nyata, bukan bayangan dari ingatan masa lalu. Pria itu kemudian menjelaskan dengan suara pelan kepada Busari tentang siapa dirinya. Ia adalah saudara dari almarhum ayah Raffi. Bertahun-tahun lalu, keluarganya terpisah karena konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Setelah kecelakaan yang merenggut nyawa ayah Raffi, keluarga besar kehilangan jejak anak itu. Kabar yang sampai pada mereka waktu itu simpang siur. Ada yang mengatakan Raffi ikut ibunya pergi entah kemana. Ada pula yang menyebutkan bahwa anak itu tidak selamat. Karena tidak pernah ada kepastian, pencarian pun perlahan berhenti, meninggalkan luka dan penyesalan yang disimpan diam-diam oleh beberapa anggota keluarga. Melihat wajah Raffi, mendengar namanya, dan menemukan tanda kecil di lengannya membuat semua ingatan lama itu kembali hidup. Pria itu menyadari bahwa anak yang selama ini ia anggap hilang ternyata tumbuh di jalanan, memulung untuk bertahan hidup. Kesadaran itu menghantam perasaannya dengan keras. Ia merasa bersalah karena selama ini hidupnya berjalan normal, sementara keponakannya harus menghadapi hidup yang keras tanpa keluarga.
Penyesalan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia membayangkan tahun-tahun yang terlewat tanpa kehadiran orang dewasa yang seharusnya melindungi Raffi. Busari terdiam mendengar penjelasan itu. Hatinya terasa campur aduk antara terkejut dan perih. Ia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil yang setiap hari ia beri makan ternyata memiliki keluarga yang selama ini mencarinya. Selama ini, Busari hanya melihat Raffi sebagai anak yatim yang hidup sendirian. Kini kenyataan baru terungkap, bahwa di luar sana ada orang-orang yang masih memiliki ikatan darah dengannya. Kesadaran itu membuat Busari memandang Raffi dengan perasaan yang berbeda, bukan hanya sebagai anak yang butuh makan, tetapi sebagai anak yang seharusnya tidak sendirian. Raffi sendiri tampak kebingungan. Ia tidak sepenuhnya memahami arti pertemuan itu. Namun dari raut wajah pria tersebut, ia bisa merasakan ada sesuatu yang penting sedang terjadi dalam hidupnya. Dunia kecil yang selama ini hanya berisi pasar, jalanan, dan karung pemulung tiba-tiba terbuka pada kemungkinan baru. Di tengah kebingungan itu, suasana di sekitar lapak Busari terasa hening sejenak, seolah waktu memberi ruang bagi kenyataan besar yang akhirnya terungkap setelah bertahun-tahun tersembunyi. Setelah kebenaran itu terungkap, suasana di sekitar lapak Busari berubah. Beberapa orang di pasar mulai memperhatikan, meski tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Pria parubaya itu tampak berusaha menenangkan dirinya. Ia mengusap wajahnya beberapa kali, seolah ingin memastikan bahwa pertemuan itu benar-benar nyata. Tidak lama kemudian, ia menghubungi keluarganya. Tak butuh waktu lama, beberapa anggota keluarga datang menyusul. Wajah-wajah mereka memperlihatkan keterkejutan yang sama ketika melihat Raffi berdiri di dekat lapak kecil itu, dengan pakaian lusuh dan karung pemulung di punggungnya. Pertemuan itu dipenuhi perasaan campur aduk. Ada rasa haru karena akhirnya menemukan anak yang selama ini dianggap hilang. Ada rasa perih melihat kondisi Raffi yang jauh dari layak untuk seorang anak. Keluarga itu memeluk Raffi dengan hati-hati, seolah takut ia akan menghilang jika dilepaskan. Bagi Raffi, pelukan itu terasa asing namun hangat. Ia belum sepenuhnya mengerti apa arti keluarga yang datang menjemputnya. Tetapi sentuhan itu membuat dadanya terasa lebih tenang, seperti menemukan tempat berpijak setelah lama berjalan sendirian. Saat keluarga itu mengetahui bahwa selama ini Raffi bertahan hidup di sekitar pasar dan sering diberi makan oleh Busari, perasaan mereka berubah menjadi haru yang mendalam. Mereka memandang Busari dengan rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seorang ibu dari keluarga itu meneteskan air mata ketika mendengar bahwa Busari sering mengurangi jatah makannya sendiri demi memberi sepiring nasi kepada Raffi. Kesadaran bahwa kebaikan kecil dari seorang pedagang sederhana telah menjaga hidup seorang anak selama ini membuat hati mereka tersentuh. Sebagai bentuk terima kasih, keluarga itu menawarkan bantuan kepada Busari. Mereka tidak ingin kebaikan Busari berakhir hanya sebagai cerita yang berlalu begitu saja. Mereka menawarkan untuk melunasi hutang kecil Busari yang selama ini memberatkan hidupnya. Mereka juga berniat membantu memperbaiki gerobak kayu yang sudah lama rusak agar Busari bisa berdagang dengan lebih layak. Tawaran itu membuat Busari terdiam. Ia merasa terharu sekaligus canggung. Sejak awal, ia tidak pernah memberi dengan harapan mendapat balasan. Kebaikannya lahir dari rasa tidak tega, bukan dari keinginan untuk mendapat imbalan. Busari sempat menolak bantuan yang berlebihan. Ia tidak ingin merasa hidupnya bergantung sepenuhnya pada orang lain. Namun setelah diyakinkan bahwa bantuan itu adalah ungkapan terima kasih yang tulus, ia akhirnya menerima secukupnya. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena sedih, tetapi karena hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah menyangka bahwa sepiring nasi yang ia berikan dengan penuh keraguan di awal, ternyata berbalik menjadi pertolongan yang juga menyentuh hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, kebaikan kecil itu menemukan jalannya kembali, memberi kelegaan bagi dua hidup yang selama ini berjalan di tengah keterbatasan. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan Busari. Setelah keluarga Raffi membawa anak itu pergi dengan penuh haru, suasana pasar kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Suara tawar-menawar kembali terdengar. Langkah kaki pembeli kembali ramai. Namun bagi Busari, hari itu terasa berbeda. Ia berdiri di balik gerobaknya dengan perasaan kosong sekaligus lega.
Tempat di dekat lapaknya yang biasanya diisi oleh sosok kecil dengan karung pemulung kini terlihat kosong. Pemandangan itu sempat membuat dadanya terasa sesak, seolah ia kehilangan teman kecil yang selama ini menemani rutinitas paginya. Bu Sari membereskan panci dan peralatan dagangnya dengan gerakan pelan. Setiap sudut lapaknya mengingatkannya pada kebiasaan Raffi membantu tanpa diminta. Bangku kayu kecil yang biasa diduduki anak itu kini kosong. Bu Sari menatap bangku itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Ada rasa haru yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak merasa kehilangan karena Raffi pergi. Ia justru merasa lega karena tahu bahwa anak itu akhirnya tidak lagi sendirian. Di luar sana, Raffi kini memiliki tempat pulang, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki. Dalam perjalanan pulang ke kamar kontrakan sempitnya, langkah Bu Sari terasa lebih ringan meski tubuhnya lelah. Di tangannya hanya ada sedikit uang hasil dagang hari itu. Hidupnya belum berubah secara besar. Ia masih harus bangun sebelum subuh, masih harus mendorong gerobak kayu tuanya, masih harus menghitung beras dengan cermat. Namun di dalam hatinya, ada ketenangan baru yang tumbuh. Ia merasa bahwa hidupnya yang sederhana ternyata memiliki arti bagi orang lain, meski hanya lewat sepiring nasi yang ia berikan dengan tulus. Malam itu, di kamar kecilnya, Bu Sari duduk di tepi kasur sambil menatap dinding yang mulai mengelupas. Ia teringat wajah Raffi saat pertama kali menerima sepiring nasi darinya. Tatapan takut yang berubah menjadi sedikit tenang. Ia teringat bagaimana anak itu perlahan berani tersenyum. Semua kenangan kecil itu kini menjadi bagian dari hidupnya. Bu Sari menyadari bahwa ia tidak pernah berniat mengubah hidup siapapun. Ia hanya mengikuti suara hatinya untuk tidak menutup mata pada orang yang lapar di depannya. Namun dari kebaikan kecil itu, hidup seorang anak menemukan jalan pulang, dan hidupnya sendiri menemukan makna baru. Keesokan paginya, Bu Sari kembali membuka lapak seperti biasa. Pasar tetap ramai. Udara tetap dipenuhi aroma gorengan dan nasi hangat. Tidak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Namun di balik wajah lelahnya, ada senyum tipis yang lebih tenang. Bu Sari tahu, hidup tidak selalu memberi balasan besar atas kebaikan kecil. Tetapi hari itu mengajarkannya satu hal penting. Ketika seseorang memberi dengan tulus, kebaikan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan menemukan jalannya sendiri, kadang kembali pada pemberinya dalam bentuk ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun.